Hai Sobat Flynn, sebelumnya kita udah pernah bahas nih soal perbedaan bunga fixed dan juga reducing balance. Tapi kalau misalnya kamu belum nonton nih, jangan lupa cek video sebelumnya ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas perbedaan Flynn dan juga P2P dari berbagai faktor. Penasaran kan apa sih sebenarnya bedanya Flynn dan juga P2P? Serta bagaimana sih Flynn bisa bantu kalian dalam mengurangi beban utang? Make sure tonton sampai habis ya. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Jessica dari tim Kredit Flynn, dan hari ini aku akan ngejelasin apa sih sebenarnya perbedaan Flynn sama pinjol. Jadi teman-teman mungkin sedikit introduction. Flynn itu adalah perusahaan yang menyediakan dana talangan ya, di mana kita bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan hutang teman-teman di pinjol seperti yang sudah tertulis di bagian di sini. Fokus layanannya adalah konsolidasi hutang dan penyelesaian pinjaman dari teman-teman semua, dan nantinya uang yang akan kita provide ini akan langsung dibayarkan ke pinjamannya, termasuk ke pinjaman pinjol. Sedangkan kalau mungkin pinjol teman-teman udah tahu sendiri ya, pinjol ini adalah untuk mencairkan sejumlah dana yang bisa digunakan untuk kebutuhan teman-teman masing-masing lah. Jadi kita perbedaannya di situ ya udah cukup jelas, di mana target dari Flynn sendiri adalah individu atau teman-teman yang pengen mengkonsolidasi dan mengelola hutang teman-teman yang sudah ada dan mungkin sudah menumpuk ya. Dan sedangkan kalau dari pinjol ini adalah mereka tujuannya adalah mencari orang-orang yang ingin membuka pinjaman baru gitu. Lalu prosesnya kalau dari pinjol sendiri kan mungkin teman-teman udah tahu ya, prosesnya cepet, cairnya bisa langsung dalam hitungan jam gitu. Dan mereka tidak melakukan kalkulasi yang benar-benar mendetail lah teman-teman bisa bayar atau enggak. Mereka tahunya yang penting teman-teman bayar aja gitu. Sedangkan kalau di Flynn kita ada jasa konsultasi, lalu juga kita ada bisa diskusi lah terkait kondisi teman-teman sendiri sebenarnya seperti apa sih gitu, terkait kondisi keuangannya, dan juga kalau memang teman-teman sendiri memang sudah ada permasalahan yang gagal bayar, nah itu kita bisa bantu untuk negosiasi lah ke masing-masing lendernya supaya bisa dapat lebih murah lah gitu. Dan juga untuk jangka waktunya sendiri, jangka waktu dari pinjol itu rata-rata cuma 1 sampai 6 bulan teman-teman. 12 bulan pun juga kalau memang teman-teman udah user lama lah yang udah beberapa kali ngajuin, biasanya sih kayak gitu. Sedangkan kalau di Flynn itu bisa dari 12 sampai 36 bulan atau 1 sampai 3 tahun. Di sini kita juga akan mengukur juga dari kemampuan teman-teman nih gitu. Beda sama pinjol yang cair, yang penting bayar, cair, yang penting bayar, cair, yang penting bayar gitu. Terus bunganya gimana Kak? Bunganya kalau misalnya di pinjol itu biasanya mereka hitungnya per hari tuh, ada 0,1, ada 0,2. Jadi kalau dihitung-hitung per bulan itu kata-kata bunganya bisa sampai 6 sampai 12%. Sedangkan kalau Flynn itu bunganya adalah 3 sampai 4%. Ini anuitas ya. Jadi bunganya itu bisa menurun lah sistemnya gitu, menurun dari mengikuti saldo terhutangnya teman-teman. Kalau pinjol biasanya hitungnya flat udah segitu aja. Oke, sekarang aku mau ngasih lihat perbandingannya kalau teman-teman ngajuin di angka 51 juta dengan jangka waktunya itu 12 bulan di Easy Cash. Kalau di Easy Cash itu angsurannya akan jadi di sekitar 4,7, dan ini udah jangka waktu maksimal ya teman-teman, di 12 bulan atau 1 tahun. Sedangkan kalau kita lihat ke rupiah cepat dengan nominal yang sama dan juga dengan jangka waktu yang sama, malah angsurannya lebih mahal teman-teman, ada hampir di 6,9, hampir 7 juta. Dan ini juga kurang lebih hampir tanah maksimal ya, maksimal dia di 17 bulan atau kurang lebih 1,5 tahun. Sedangkan kalau di Flynn dengan nominal yang sama, dengan jangka waktu yang sama, mungkin akan lebih mahal ya teman-teman, kesannya di 5,7. Cuman poinnya di sini nih, ini masih bisa digeser loh teman-teman, bisa ngajuin sampai 3 tahun. Kalau memang maksimalnya di 2,8 jutaan, kalau itu di 3 tahun. Kayak gitu. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Udah tahu kan bedanya antara Flynn dengan pinjol? Teman-teman bisa nih kunjungi websitenya Flynn, konsultasi dulu, dan nantinya kita akan coba untuk cari jalannya supaya teman-teman bisa mencapai financial freedom. Sekian, terima kasih.